Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazal Wijaya dengan NIM 2209864. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya simulasi praktikum job ketiga, yaitu simple air conditioning with dehumidification. Jadi simple air conditioning with dehumidification ini adalah rangkaian sederhana dari sistem AC dengan fitur dehumidification. Jadi dehumidification itu adalah untuk mengatur atau menurunkan relative humidity atau RH. Nah, apa itu RH? RH itu adalah jumlah uap air yang ada di udara gitu. Jadi untuk menurunkan jumlah uap air yang ada di udara. Nah, di sini kita memiliki berbagai komponen. Yang pertama ada saklar toggle di sini sebagai pengaman, ada MCB sebagai pengaman juga. Di sini ada saklar. Saklar di sini kita punya 3 ya, dengan masing-masing 2 tombol. Saklar di sini itu berfungsi untuk pengaman arus atau melanjutkan arus gitu. Di sini kita memiliki saklar untuk tombol on off dari unit AC. Kemudian di sini kita memiliki saklar dari komponen untuk menggantikan komponen termometer. Jadi termostat. Jadi termostat itu untuk mengatur temperatur dari unit AC sendiri. Kemudian di sini saklar selanjutnya ini diibaratkan dengan komponen high and low pressure control. Jadi high and low pressure control ini digunakan berfungsi itu untuk sebagai pengaman dari tekanan yang suction dan discharge. Jadi ketika tekanannya tidak normal, maka high and low pressure control ini akan memutuskan arus ke kompresor gitu, agar kompresornya tidak rusak. Nah, kemudian di sini ada hygrostat. Jadi hygrostat ini adalah pendeteksi dari jumlah uap air atau RH yang ada di lingkungan gitu. Nah, kemudian di sini ada relay. Relay ini sebagai pengaman dari kompresor. Nah, relay. Kemudian di sini ada kontaktor. Kontaktor ini juga berperan sebagai pengaman. Nah, kemudian di sini ada dehumidifier. Jadi dehumidifier di sini digantikan dengan lampu sebagai tanda ketika dia bekerja atau tidaknya. Jadi dehumidifier ini berfungsi untuk menurunkan jumlah uap air yang ada di udara dengan ketika udara yang masuk dengan membawa uap air, maka dehumidifier ini akan mengeringkan, menyaring udara tersebut, menyaring uap air dari udara yang masuk ataupun yang keluar dari evaporator gitu. Nah, kemudian di sini ada kompresor. Jadi kompresor ini berfungsi untuk mengalirkan refrigeran, menaikkan tekanan dan menaikkan temperatur dari refrigeran agar refrigeran itu dapat mengalir dan terjadi perpindahan panas di kondensor. Selanjutnya di sini ada solenoid valve. Jadi solenoid valve ini sebagai alat kontrol untuk pengaman. Nah, jadi katupnya solenoid valve ini hanya berfungsi untuk membuka dan menutup aliran refrigeran. Jadi ketika kompresornya tidak bekerja, maka solenoid valve akan tertutup gitu. Dan ketika kompresornya bekerja, maka solenoid valve akan terbuka. Kemudian di sini ada fan evaporator. Jadi fan evaporator di sini berfungsi untuk mengalirkan atau mensirkulasikan udara. Jadi udara yang melalui evaporator disirkulasikan dengan fan evaporator. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerjanya. Jadi ketika unit AC dinyalakan,
maka unit AC sudah terhubung dengan arus listrik dari PLN, maka kita dapat menyalakan unit AC tersebut melalui tombol remote atau tombol on off. Ketika unit AC tersebut nyala, maka semua komponennya akan menyala. Di sini termostatnya dalam keadaan NC, sehingga arus mengalir melalui hidrostat dan HLP yang dalam keadaan NC juga, dan mengalir ke relay ke kontaktor 1 sehingga semua komponennya dapat bekerja gitu. Nah, kemudian kita dapat mengatur temperatur dari unit AC tersebut gitu, temperatur dan juga kelembapan udara atau RH. Nah, untuk temperatur nyaman manusia itu berada di angka 24 derajat Celcius, dan RH nyaman manusia itu berada di angka 50 sampai 65% gitu. Nah, kemudian ketika sudah di setting gitu, maka ketika jumlah uap airnya atau kelembaban udaranya sudah tercapai, maka akan terdeteksi oleh hidrostat. Jadi hidrostat di sini berfungsi untuk mendeteksi jumlah kelembapan udara atau RH dari lingkungan. Nah, pada saat itu maka hidrostat di sini yang digantikan saklar akan dari NC berubah menjadi NO, dan kemudian akan mematikan dari dehumidifier gitu. Jadi dehumidifier tidak lagi bekerja untuk menurunkan kelembaban udara atau RH. Nah, ketika hidrostat sudah kembali mendeteksi RH-nya sudah kembali naik, sudah di atas RH yang telah disetting, maka di sini RH HG hidrostat akan dari NO menjadi NC kembali bekerja dan menyalakan kembali dehumidifier. Nah, kemudian ketika temperaturnya sudah tercapai gitu, dari temperatur yang telah ditetapkan, misalkan 24 derajat Celcius, dan temperatur yang terbaca oleh termostat adalah 23 derajat Celcius, maka di sini termostat yang dalam keadaan NC akan berubah menjadi NO, sehingga arus tidak mengalir ke hidrostat dan HLP, sehingga dehumidifier itu berhenti bekerja, kompresornya berhenti bekerja, dan solenoid valve-nya, katupnya tertutup gitu. Nah, ketika temperaturnya sudah kembali naik di atas 25 derajat Celcius, 24 derajat Celcius, maka termostat akan kembali bekerja dengan merubah dari NO menjadi NC, sehingga arus kembali mengalir menuju hidrostat dan high and low pressure control. Kemudian dehumidifier, kompresor, dan itu kembali bekerja, dan katup solenoid valve itu kembali terbuka gitu. Nah, tentunya dalam sistem AC ini kita mempunyai pengaman yang itu high and low pressure control. Di high and low pressure control ini akan bekerja ketika tekanannya tidak normal gitu, ketika ada permasalahan dalam aliran refrigeran. Contohnya ketika aliran refrigeran tersebut tersumbat. Nah, ketika tersumbat, maka tekanannya menjadi yang suction menjadi sangat rendah dan yang discharge menjadi sangat tinggi. Nah, itulah fungsi dari HLP untuk men-cut off dari aliran listrik ke kompresor gitu, agar kompresornya tidak rusak gitu. Nah, ketika di sini kita simulasikan ketika tekanan discharge-nya terdeteksi terlebih dahulu itu terlalu tinggi, high pressure control-nya dari yang di sini berubah dari NC menjadi NO, kemudian
harus mengalir kembali melalui relay. Relay di sini sebagai pengaman dari kompresor relay. Ketika kompresor ini memiliki kerja berlebih, tekanan beban listrik yang berlebih, maka relay ini lilitannya akan terputus gitu, sehingga kompresor berhenti bekerja. Nah, di sini ketika HLP-nya bekerja, maka yang berhenti bekerja itu adalah kompresor. Kompresornya di sini berhenti bekerja dan solenoid valve-nya kembali tertutup. Nah, kemudian ketika tekanannya sudah kembali menjadi normal gitu, sudah kembali ke tekanan kerja, maka high pressure control di sini akan yang tadinya NO menjadi EC kembali dan menyalakan kembali dari kompresor dan membuka katup solenoid valve gitu. Nah, kemudian setelah unit AC itu sudah selesai digunakan, maka kita dapat mematikan dari unit AC tersebut melalui saklar atau tombol on off. Nah, di sini kita gantikan dengan tombol saklar. Saklar di sini yang tadinya NC menjadi NO dan semua komponen berhenti bekerja karena tidak ada arus yang mengalir dari listrik PLN ke unit AC seperti itu. Nah, mungkin presentasi yang mungkin hanya segitu saja presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.